Ya, usai tadi kita mendengarkan perspektif pria begitu ya, laki-laki. Bagaimana kemudian komentar dari perspektif perempuan, Mbak Ika? Anda sepakat? Jadi gini nih, kalau sama-sama perempuan kita izin Kompak. dulu. Saya dulu ya Mbak Ratna. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan itu menarik banget dan posisi saya adalah mempertajam. Begitu. Mempertajamnya adalah tadi poinnya tentang perspektif keadilan. Begitu. Dan perspektif keadilan itu enggak subjektif. Ya, Bang Egi ya. Perspektif keadilan ini bukan misalnya ya saya bisa adil kok. Jadi saya akan poligami begitu karena saya merasa saya bisa adil begitu. Bukan itu yang dimaksud. Dan ketika kita bicara soal perspektif keadilan, apakah itu kan harus tidak subjektif dan harus kontekstual. Artinya menjawab situasi saat ini. Pertanyaan saya, apakah adil ketika saat ini kita melihat banyak sekali perempuan yang sudah pada prakteknya menjadi kepala keluarga, menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah utama dalam keluarga, menanggung, suaminya ditanggung, anaknya ditanggung, keluarga besarnya ditanggung, bekerja membanting tulang, kemudian dia tidak bisa disebut sebagai kepala keluarga. Gitu. Secara undang-undang dan kebijakan dia tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis di dalam keluarga. Dia tidak bisa menjadi pemimpin. Apakah adil? Itu sumbernya. Jadi mari kemudian kita melihat lagi, balik lagi bahwa persoalannya poligami itu tidak adil. Itu satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, tapi monogami bukan solusinya. Pak Kiai. Bukan solusinya yang dapat menjadi solusi meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan. Oke, ya, kita dapat. Jadi begini ya. Jadi soal tafsir adil tidak adil itu sebetulnya sudah dibahas tafsir. Jadi tadi yang pernah dikatakan pendapat Abdu itu sangat lemah sekali. Jadi adil itu bukan material atau non material karena Nabi sendiri juga mengatakan, "Nak saya juga tidak bisa." Nabi juga mengatakan, "Saya tidak bisa adil secara materi, hati tidak bisa." Nabi juga mengatakan begitu, gitu loh. Artinya tidak ada tuntutan kalau adil soal hati itu tidak ada, dan itu sudah dibantah pendapat Abdu itu oleh Profesor Ali Sobuni. Artinya perspektif ini adalah sekarang menurut saya bahwa ini tidak bisa dilarang secara total karena memang ada hal-hal yang memang bisa memungkinkan orang itu perlu diadakan poligami. Mengapa orang-orang itu kemudian ribut dengan marah-marah poligami, tapi bagaimana perselingkuhan, perzinaan, kumpul kebo itu kan lebih buruk. Kalau pintu yang halal ini ditutup total, maka pintu yang haram ini akan menjadi terbuka lebih lebar. Ya. Makanya saya kira saya tidak mengatakan menyuruh poligami, saya juga tidak menyuruh, Bu. Ya. Tapi saya tidak setuju kalau itu dilarang secara total, juga tidak setuju. Karena ini sebenarnya semuanya yang mau saya wacanakan adalah kita harus merevisi undang-undang perkawinan. Kita harus menghapus adanya ketentuan. Jadi ketika orang mau menikah nih, itu dia harus menggunakan undang-undang perkawinan kan. Dan di dalam undang-undang perkawinan itu pasal 31 itu menyebutkan laki-laki adalah kepala keluarga, perempuan adalah ibu rumah tangga. Peran yang timpang ini merupakan sumber dari kekerasan, ketidaksetaraan relasi dalam perkawinan, memicu kekerasan dalam rumah tangga. Saya kira jadi itu yang harus kekerasan dihapuskan. itu tidak karena poligami, itu tidak adil. Banyak yang tidak poligami justru terjadi kekerasan. Jadi kekerasan itu bukan masalah poligami. Dan ada juga poligami itu yang juga justru menimbulkan kenyamanan bagi mereka. Jadi ini saya kira tidak bisa hitam putih. Kalau dilarang tapi secara itu total, menjadi landasan poligami di Pergub. Syarat untuk istri bisa dipoligami itu ada 3, tidak menjalankan kewajiban, tidak bisa melahirkan keturunan, kemudian cacat secara fisik, itu juga diskriminatif terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Begitu. Jadi itu fokusnya diskriminasi ini, makanya kemudian poligami melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Ya, jadi begini, kalau menurut saya setuju monogami. Saya setuju bahwa pernikahan dengan satu istri itu baik, itu tidak diingkari. Tetapi jangan kemudian dikambing hitamkan bahwa poligami itu pasti menjadikan begini, itu tidak adil. Kita keburan. Itu yang saya katakan.
Jadi saya kembali lagi ya bahwa kita itu sudah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan termasuk di dalam dunia perkawinan. Dan poligami itu kita sudah mendapat catatan dari Komite SIDO untuk memperbaiki atau merevisi undang-undang perkawinan kita khususnya tentang poligami itu. Itu udah berapa kali ya dilayangkan ke pemerintah Indonesia. Kita kan negara yang punya aturan dan kita juga di dunia internasional juga kita harus menaati aturan karena kita juga sudah meratifikasi. Itu pertama. Yang kedua, kita ingatkan lagi pasal 1 undang-undang perkawinan itu adalah yang paling jadi rujukan, ikatan lahir batin. Jadi bukan hanya soal hasrat seks, bukan itu perkawinan. Lahir batin gitu ya. Jadi kita jangan menyakiti gitu ya, sama-sama setara, tidak saling menyakiti. Yang saya mau nanyakan, ini kan tadi ada pandangan seolah-olah poligami itu kan dari Tuhan, aturan Tuhan, nggak bisa dong dilarang. Buktinya jelas, Turki apa dia bukan negara muslim? Bukan hanya Turki, Tunisia negara mayoritas muslim dan bahkan bukan kayak kita yang mayoritas tapi kita negara hukum, bukan negara Islam kan kita ya. Mereka tuh negara Islam. Bahkan juga Pakistan dan kalau nggak salah Sudan. Jadi lebih dari 1, minimal 3 ya negara muslim yang melarang dan memberi sanksi pidana terhadap poligami. Berarti ada aspek yang lebih dipentingkan, yaitu ya, menurut saya itu aspek kesetaraan, aspek tidak saling menyakiti ya. Bayangkan itu sangat tidak adil kan, apalagi tadi persyaratannya tidak menjalankan kewajiban, apa hanya perempuan yang tidak menjalankan kewajiban? Gimana kalau yang sebelah tidak menjalankan kewajiban, apa dong sanksinya? Sekali lagi itu diskriminatif dan kita kembali kepada hukum positif. Dan kita kekerasan seksual dan kekerasan psikis ya, itu jelas. Bang Egy. Yaudah ya. Singkat Bang ya. Surat Al-Ikhlas muatannya tauhid. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertanyaan seriusnya, kenapa namanya Al-Ikhlas tapi tidak ada satupun kata ikhlas dalam ayat itu? Muatan tauhidnya adalah berimplikasi serius secara hukum ada 3. Kalau kamu ikhlas Tuhannya Allah, qul huwallahu ahad, katakanlah tidak ada yang pantas kamu turuti, tunduk, patuh kecuali Allah. Jadi mau dan rela diatur oleh Allah. 1. Kedua, siap nanggung resiko dalam berislam. Karena Islam punya konsekuensi logis. Sampai jihad misalnya. Itu konsekuensi logis tauhid. Untuk menjalankan dari keyakinannya ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Lawan kata ikhlas itu syirik. Syirik itu orangnya musyrik. Kalau yang ikhlas itu mukhlisin. Jadi orang yang ikhlas. Kalau kamu ikhlas Tuhannya Islam, ngakunya Allah Tuhannya, kau harus mau diatur oleh Allah dan Rasulnya, kau mesti siap tanggung resiko. Yang ketiga, udah jangan dijawab aja. Turki, apa bukan negara muslim? Mereka negara muslim, apa mereka menyalahi aturan Allah? Yang ketiga, kalau dia ikhlas, dia mesti istiqomah menegakkan ajaran Islam yang diyakininya. Orang-orang istiqomah itu harus optimis, harus pemberani dan mutmainah. Itu tauhid. Oleh karena itu, poligami itu ada diatur dalam Islam, surat An-Nisa ayat 3 dan 4. Maka siapa yang menentang boleh, tapi kok kafir. Gitu loh. Sambil jangan terus nggak mau disebut kafir. Kamu lakum dinukum waliyadin. Kita ke Mbak Tejo. Orang nggak ngerti Islam begini. Lo tauhidnya nggak ikhlas. Bang Egy, terima kasih Bang Egy. Bergantian Mbak Ratna. Ini orang nggak ngerti. Kita ke Mbak Tejo. Mbak Tejo, monggo silakan. Supaya tidak makin runcing juga ini Mbak malam hari ini Mbak. Enggak, untuk mahasiswa di sini, ini kayak universitas. Universitas itu adalah miniatur dari universe. Yes. Jadi universitas makanya di kuliah itu jangan terlalu sombong, itu bukan tentang kehidupan. Kalian nanti lulus baru memasuki kehidupan. Aku mau ngomong sekarang. Kita boleh di sini ngomong nggak ada diskriminasi. Faktanya di alam itu ada diskriminasi. Namanya keadilan nggak ngasih A dapat A. Saya sering bilang gitu ke istriku, gitu loh. Kita ngasih, KPU ya, bahasa Latin ya. Kita ngasih penis nggak dapat penis, kita dapat vagina. Itu mau diskriminasi apa? Kalau mau diskriminasi, saya sejak lama termasuk sponsornya Paskibraka diskriminasi. Kok nggak ada orang gendut di situ? Diskriminasi terhadap orang gendut. Kenapa harus cantik-cantik Paskibraka? Kenapa harus langsing-langsing? Gimana? Apakah orang Indonesia cantik semua? Enggak. Ada yang gendut juga, ada yang nggak enak dilihat. Kenapa nggak diikutin? Faktanya seperti kalau di jalan ada nguing-nguing, kita ngasih Raffi Ahmad lewat dulu, gitu loh. Jadi
Memang nggak ada diskriminasi, tapi fakta dunia seperti itu. Dan saya termasuk orang yang menikah nggak pakai cincin kawin. Ini cincin dikasih Gus Mus, ini dikasih kiai-kiai semuanya. Murid-murid. Kenapa nggak pakai? Nikah itu bukan soal ikatan. Kalau perlu, saya bilang ke istriku waktu itu, nggak perlu buku nikah. Sangat lucu. Pernikahan dijaga oleh buku nikah, dijaga oleh undang-undang. Pernikahan itu dijaga oleh cinta. Mbak Tejo. Dan cinta nggak bisa dilukiskan dengan banyak orang yang gak usah saya sebut pemimpin. Suaminya datang ke pemimpin ini nyerahin istrinya. Itu fakta. Nggak bisa, tapi nggak bisa dibahas di sini. Itulah this life. Oke, Mbak Tejo bicara fakta, memang faktanya cinta nggak akan kelar-kelar kalau dibahas ini, Andro. Cinta seperti kata Rumi, sungguh sangat. Cinta itu kita hanya tahu sesuatu yang kita hanya tahu namanya, tapi nggak tahu artinya. Mbak Tejo, terima kasih Terima kasih, banyak. ya. Mbak Ika, terima kasih. Mbak Ratna. Jadi malulah kalian kalau pernikahan kalian dijaga oleh cincin kawin, dijaga oleh surat nikah. Pernikahan kalian harus dijaga dengan cinta. Nasihat langsung dari Mbak Tejo ya teman-teman mahasiswa, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kiai, terima kasih Mbak Ratna, Egy. Mbak Ika. Mas Najib, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu. Poligami ketika dua sudut pandang yang berbeda ingin kami satukan, nggak akan pernah ketemu, nggak akan pernah ketemu, serius ini. Isu sensitif dan juga memang terus seperti ini kalau dibahas, Andro. Gak ada kelarnya, itu tadi. Oke, itu tadi menjadi akhir perjumpaan kita di catatan demokrasi hari ini, pemirsa. Terima kasih banyak untuk BHS yang juga sudah membuat kami nampak elegan malam hari ini. Saya Maria Segar. Saya Andromeda Merkuri, selamat malam, sampai jumpa. jumpa.